Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam Cool Online GBI Rayon 17. Mari saya mengajak kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami.
Karena Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah harta yang paling berharga yang kami miliki, Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami kepadamu, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, amin. Domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkat kami, Tuhan. Saat jatuh kau angkat. Saat kami haus kau penuhi kami. Amin. Engkaulah segalanya. Oh Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, mulialah namamu. Tuhan, Engkaulah hati yang paling berharga yang kami miliki. Yesus, kami menyembah Tuhan. Sebab Kaulah Allah keselamatan kami. You are Jesus, Lamb of God. Haleluya. Mari datang pada Tuhan dengan segala kerinduan. Mari datang pada Tuhan dengan segala kehausan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarkan Tuhan mengambil alih segalanya. Jangan pernah lepaskan pengharapan kita. Jangan pernah lepaskan Allah kita. Karena Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Mari Jesus, Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Naikkan pujianmu bagi Tuhan. Karena Dia rindu malam hari melawat kita semua, menjamah hati kita. Amin. Jesus, Lamb of God.
kami mau terus percaya dan tidak akan pernah melepaskan pengharapan dan kepercayaan kami kepadamu. Biarlah pada malam hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dalam ibadah kul online GBI Rayon 17. Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu sekalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sharing kita untuk kul saat ini adalah dengan judul tersinggung. Jadi judul sharing kita pada saat ini adalah tersinggung. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mendengar kata tersinggung, saya teringat beberapa waktu yang lalu. Cukup lama. Jadi saya mengenal seorang ibu, dan buat saya ibu ini cukup kaya karena beliau punya beberapa rumah di beberapa kota dan juga beliau pemilik saham yang cukup besar di salah satu hotel yang sangat terkenal di Surabaya saat itu. Nah, saya masih ingat kejadian itu sore-sore. Waktu saya bertemu dengan ibu itu, kelihatan wajah ibu ini sangat suram. Kelihatan wajahnya kesel banget. Lalu saya menyapa ibu ini dan ibu ini tidak membalas sapaan saya, dia langsung berkata, "Steve, saya kesel banget. Hari ini saya marah. Saya kecewa, saya tersinggung." Lalu saya tanya kepada beliau, "Ada apa tante? Kamu tahu nggak butik yang di jalan sebelah sana?" Saya bilang, "Saya tahu tante." "Nah, saya tuh ke sana mau cari baju. Nah, waktu saya lagi milih-milih baju, kemudian saya lihat ternyata, karena tante ini tinggalnya di Jakarta, jadi waktu itu dia pindah mengunjungi saudaranya di kota tempat saya ada. Nah kemudian waktu saya lihat, oh ternyata di ujung butik itu ada ruangan lain yang lebih kecil, tapi kemudian waktu dia tengok, kelihatannya baju-baju di situ itu kualitasnya, kondisi kainnya lebih baik. Maka dia berhenti memilih di tempat yang ada, dia bergerak masuk ke arah ruangan tadi yang baju-bajunya relatif lebih baik. Lalu tante ini cerita, waktu dia mau masuk ruangan itu, tiba-tiba salah satu dari penjaga butik itu, seorang wanita, mbak-mbak, nyeletuk begini, "Bu, baju-baju yang dalam ruangan ini adalah baju-baju yang mahal. Kalau baju-baju yang standar, yang biasa ya dalam ruangan ini." Waktu tante dengar, dia bilang sama saya, waktu tante dengar itu Steve, rasanya kepala nih mau meledak. Langsung saya tuding itu si mbak. Tante bilang begini, jangankan cuma 1-2 baju dalam ruangan itu, seluruh baju dalam ruangan itu saya bisa beli. Butikmu pun saya bisa beli. Terus saya bilang sama si tante, "Lalu tante ngapain?" "Ya langsung saya masuk." "Terus habis masuk ngapain tante?" Saya tunjuk, saya tanya, "Dari semua ini, mana yang paling mahal?" Lalu si mbaknya tunjukin, "Ini yang paling mahal." "Saya beli itu." "Mana lagi yang mahal?" "Saya beli itu." Lalu saya ngomong sama si tante, jadi akhirnya tante tuh beli berapa baju? Ya rencananya sih cuma mau beli 2 baju. Tapi gara-gara emosi, gara-gara tersinggung, tante beli 10 baju. Dan itu yang paling mahal di situ. Saya tanya lagi, "Tante, emang baju-baju itu mau dipakai?" Tante itu langsung bilang begini, "Ya nggak mau. Om baju-bajunya beberapa nggak cocok sama saya." Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus. Seringkali waktu kita tersinggung, waktu harga diri kita dilukai, waktu orang menganggap kita remeh, kita marah. Waktu kita marah, kita melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang gak masuk akal.
Dan di dalam Alkitab juga ada seseorang yang karena begitu tersinggung, harga dirinya begitu dilukai, akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip tindakan yang bodoh. Yuk kita lihat sama-sama yuk dari kitab Ester pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat ayat yang kedua, lalu kita loncat ke ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan buat saudara-saudaraku sekalian. Kitab Ester pasal yang ketiga ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Dan semua pegawai raja yang ada di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Kita loncat ke ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bercerita sebuah kerajaan setelah kerajaan Babel runtuh. Jadi kita semua tahu kerajaan Babel dengan raja yang terkenal adalah Nebukadnezar. Nah, sekian puluh tahun setelah Nebukadnezar meninggal, maka kerajaan Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel, diserang oleh kerajaan Media Persia. Dan akhirnya kerajaan Babel runtuh digantikan oleh kerajaan Media Persia. Dan kerajaan Media Persia ini juga kekuasaannya meliputi hampir seperti kerajaan Babel. Jadi sebagian benua Asia, sebagian benua Eropa, dan juga sebagian benua Afrika. Nah, raja yang terkenal saat itu adalah Raja Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros yang memerintah ibu kotanya waktu itu adalah ibu kota bernama Susan. Nah, kemudian waktu raja ini memerintah, ada seseorang yang dia sangat suka sebenarnya. Dan jadi orang kepercayaan dia, sehingga diangkat menjadi Perdana Menteri. Namanya adalah Haman. Nah, jadi Haman yang kita lihat di sini, yang kita barusan baca, adalah Haman orang kedua di kerajaan Media Persia. Haman adalah Perdana Menteri, Haman adalah orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros. Nah, jadi satu ketika si Haman ini berjalan, dia keluar, dia lihat sama prajurit-prajuritnya, pengiring-pengiringnya, dia jalan. Sampai dekat pintu gerbang, waktu rakyat biasa, waktu pejabat-pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya melihat si orang kedua tadi, si Perdana Menteri tadi lewat, semua langsung berlutut dan sujud. Jadi kelihatan ratusan orang yang ada di situ, tiba-tiba semua berlutut dan sujud. Kecuali tentunya Haman dengan para pengikutnya. Nah, tiba-tiba dia lihat di pojok sana ada seseorang yang jangankan sujud, berlutut saja tidak. Wah, Haman sebagai orang nomor 2 di kerajaan Media Persia yang meliputi sebagian Asia, sebagian Eropa, sebagian Afrika, tersinggung harga dirinya. Siapa lu? Kok berani-beraninya nggak sujud sama aku? Nah, saudara, saya mau sampaikan begini. Ketersinggungan bisa terjadi kapan saja, oleh siapa saja, di mana saja. Haman rencananya mau jalan-jalan, mau menikmati kota di mana dia memerintah di situ. Tiba-tiba harus menghadapi orang yang sikapnya melukai dia, membuat dia tersinggung. Dan hari ini, ayo kita sharing bagaimana ketersinggungan ini, kalau tidak dikelola dengan baik, ketersinggungan ini bisa membawa bencana. Kita akan belajar, kita akan sharing 2 hal. Yang pertama, amarah yang tidak terkendali karena ketersinggungan hanya membawa kehancuran. Sekali lagi, amarah yang tidak terkendali karena ketersinggungan hanya akan membawa kepada kehancuran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lanjutkan ceritanya. Jadi waktu Haman melihat ada orang di pojok sana yang berlutut saja nggak mau, apalagi bersujud sama dia, dia panas hatinya. Ya, lalu kita coba lihat yuk ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Ini dalam pikiran Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja,
karena orang itu telah memberitahukan kepada kebangsaannya Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi waktu di Perdana Menteri Haman ini tersinggung, orang yang tersinggung itu biasanya di pikirannya aneh-aneh. Dan ada begitu banyak rencana jahat, rencana konyol, rencana yang tidak masuk akal tuh keluar di hati orang-orang yang tersinggung dan sakit hati. Dan ini fakta. Jadi waktu Haman tersinggung, sebetulnya yang paling mudah dia panggil, dia suruh pancung Mordekai, selesai. Tapi karena amarah yang luar biasa, karena ketersinggungan tadi, Haman lalu bilang begini, wah kalau aku cuma bunuh Mordekai, kayaknya gak level sama aku. Ketersinggunganku harus dibayar mahal. Ya kayak si tante tadi, ya kan? Ketersinggungan dia akhirnya harus membuat dia mengeluarkan cek yang harusnya tidak perlu dia keluarkan. Kenapa? Dia membeli 10 baju termahal di butik itu, dan untuk apa gitu loh. Tapi namanya orang kalau sudah tersinggung kadang-kadang pikirannya ya kurang pas. Nah jadi kemudian Haman berpikir-pikir, kalau caranya begini, aku akan buat harga diriku akan dipulihkan dengan spektakuler. Jadi mulai pikir, gini saja. Aku akan pakai hukuman yang paling kejam untuk yang namanya Mordekai itu. Saat itu hukuman mati ada macam-macam. Tapi yang paling kejam saat itu disula. Disula itu bukan orang digantung loh, bukan. Sula itu orang disate. Ditusuk dari belakang, tembus ke perutnya, lalu tiang sula yang dari besi yang panjangnya 5 meter itu ditancapkan di lapang. Dan orang itu bisa berjam-jam sekarat sebelum dia mati. Itu hukuman yang paling kejam. Tapi Haman berpikir, kalau aku hanya membuat sate Mordekai, dan itu hanya aku tancapkan dengan tiang 5 meter, tidak spektakuler. Aku akan bikin ukuran tinggi tiangnya 3 kali lipat. Jadi akhirnya apa? Tiang sulanya yang umumnya 5 meter sama Haman supaya spektakuler, supaya ketersinggungannya terobati, amarahnya terobati, dia bikin 15 meter, 3 kali lebih tinggi. Dan dia bilang lagi, dan tidak sekedar itu, aku akan punahkan semua orang sebangsa, sesukunya Mordekai, supaya mereka tahu gua ini siapa. Nah seringkali dalam ketersinggungan kita selalu berkata, lu belum tahu gua ini siapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat, apa benar Haman bisa mensate Mordekai di tiang sula setinggi 15 meter? Bisa memunahkan seluruh bangsa Yahudi? Faktanya itu tidak terjadi. Apa yang terjadi? Kita lihat begini. Coba kita lihat sama-sama di Ester pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita semua sudah tahu cerita aja, saya hanya ambil penggalan-penggalannya saja. Ayat yang 9 bunyinya begini. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Akhirnya apa? Rencana pembalasan spektakuler supaya harga dirinya ini terobati, supaya ketersinggungannya terobati, berakhir dengan kematian. Saya cuma berpikir, andai kata waktu Haman lagi berjalan, kemudian dia tersinggung, lihat ada orang di pojok yang namanya Mordekai, yang berlutut aja nggak mau apalagi sujud. Tapi dia tahu kalau dia main-main dengan orang ini, kalau dia menuruti panas hati karena ketersinggungan dia akan berakhir dengan kematian.
Dan kematian itu sangat memalukan karena dia disulat dekat rumahnya sendiri. Jabatan Perdana Menterinya diambil, cincin meterai raja yang dipercayakan sama dia ikut diambil. Mungkin dia bilang, udah gue pura-pura gak lihat lah. Dia mau sujud, dia mau berlutut, dia gak mau apa, gue gak mau peduli, gue gak mau tahu. Yang penting gue selamat. Masalahnya penyesalan sudah terlambat. Seringkali amarah kita meledak waktu kita tersinggung. Dan seringkali juga akhirnya kita menyesal. Karena kita melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol, bahkan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh Haman. Hari ini mari kita sharing Bapak Ibu sekalian. Ketersinggungan bisa terjadi oleh siapa saja. Bisa dari suami kita, bisa dari istri kita, bisa dari saudara kita, bisa dari tetangga kita, bisa dari orang-orang sekeliling kita, teman sepelayanan kita, pemimpin kita, orang yang kita pimpin, semua bisa membuat kita tersinggung. Tapi mari, hari ini kita renungkan baik-baik, bahwa kemarahan yang tidak terkendali karena ketersinggungan hanya mengakibatkan kehancuran. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin kejadian 5 tahun yang lalu masih ingat bagaimana kita tersinggung, bagaimana kita direndahkan, bagaimana kita diremehkan, bagaimana kita dibully, bagaimana kita dihina, dan itu terus membekas dalam hati kita. Dengar baik malam hari ini, dengar baik. Amarah yang tidak terkendali hanya membawa kehancuran. Itu bagian pertama yang kita mau belajar. Haman gagal. Dia sudah rancang demikian rupa, kayaknya prosedurnya sudah bagus, tekniknya, strateginya sudah bagus. Tapi karena itu jahat, yang dia lawan itu Tuhan. Dan akhirnya dia berakhir dengan kematian. Si tante tadi, meskipun kayaknya dia menang, tapi sebenarnya dia rugi. Ngapain? Dia beli baju yang dia tidak butuhkan, dan dia beli baju yang mahal, yang mungkin sudah berbulan-bulan, yang sudah bertahun-tahun ada dalam butik itu dan tidak laku karena mahalnya. Gara-gara dia emosi, dia beli. Waktu dia pulang, dia merasa dia menang, dia bangga menunjukkan kekayaannya, tapi saya sangat percaya si mbak tadi yang dituding-tuding sama dia, itu akan dapat bonus dari bosnya. Kenapa? Bisa satu hari menjual 10 baju termahal. Jadi yang untung itu siapa? Hanya karena seseorang tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Bagian yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan Yesus. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan Yesus akan meredam sakit hati karena ketersinggungan. Pengenalan akan Tuhan Yesus akan meredam sakit hati karena ketersinggungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu yang namanya Rasul Paulus. Dan mungkin di antara 12 murid Tuhan Yesus, Yudas pasti kita tahu, tinggal 11. Kalau kita disuruh, mungkin di antara di sini, ya mungkin guru-guru sekolah minggu hafal, hamba-hamba Tuhan hafal. Tapi mungkin sebagian besar kita tidak hafal. Siapa sih 11 murid Tuhan Yesus? Kita paling tahu Petrus, Yakobus, Yohanes, siapa lagi ya? Tapi semua orang pasti tahu yang namanya Paulus. Nah saudara, satu ketika Paulus mengalami ketersinggungan yang luar biasa. Kenapa? Jadi waktu itu Paulus selesai melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu dia ke Yerusalem. Bersukacita dong banyak orang bertobat. Bersukacita dong banyak orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau menyampaikan kabar baik, dia mau menyampaikan kabar sukacita. Tapi apa yang dia temui di Yerusalem? Waktu dia di Yerusalem, dia mulai dibanding-bandingkan dengan orang Kristen sendiri loh, bukan orang di luar Kristen loh. Dia dibanding-bandingkan dengan orang Yahudi yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang percaya, dia dibanding-bandingkan dengan siapa? Dengan Yohanes, dengan Yakobus, dengan Petrus. Sehingga dia dianggap pelayanannya adalah pelayanan kelas 2. Pengabaran Injilnya adalah pengabaran Injil kelas 2.
Sehingga kalau kita lihat, Paulus menjadi kecewa. Dan dari surat yang dia tulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 5, itu kelihatan bahwa nadanya marah. Sehingga dia memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, murid yang Tuhan Yesus pilih sendiri, itu sebagai rasul-rasul yang tiada taranya. Kita lihat yuk, 2 Korintus 11 ayat 5. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 11 ayat yang 5. 2 Korintus 11 ayat yang 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun, sekali lagi, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tiada taranya itu. Kenapa? Rasul Paulus merasa, Petrus, kamu ini kan cuma nelayan. Kamu mungkin aja gak bisa bahasa Yunani. Kamu nulis Aram aja masih belepotan. Aku ini doktor. Yang ngajari aku itu orang terpintar yang ada saat itu, yaitu Gamaliel. Aku ini warga negara Roma, kamu tuh warga negara biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu status Paulus yang harusnya secara manusia, secara kasat mata itu harusnya lebih tinggi dari Petrus, lebih tinggi dari Yohanes, lebih tinggi dari Yakobus, sama orang-orang Kristen saat itu di Yerusalem, dibuat terbalik. Paulus tersinggung, dia katakan, aku ini nggak kurang loh dari rasul-rasul yang luar biasa. Itu kata-kata mengejek itu. Rasul-rasul yang luar biasa, yang tiada tara itu loh. Itu kata-kata ungkapan kesel. Tapi perhatikan baik. Paulus tidak tenggelam dalam kemarahan. Paulus tidak tenggelam dalam kekesalan, meskipun dia tersinggung. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah tersinggung. Tidak mungkin nggak ada orang yang tersinggung. Mau dari pemimpin rohani tingkat atas sampai tingkat bawah, semua pasti pernah tersinggung. Paulus juga tersinggung. Tapi perhatikan baik-baik. Dalam surat-surat berikutnya, Paulus tidak berhenti dengan kemarahan karena tersinggung. Dia mencoba untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Paulus berusaha mengenal Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya. Berusaha mengenal Tuhan Yesus dengan kuasa kematiannya. Berusaha mengenal kasih Tuhan Yesus, dan dia katakan, aku berdoa supaya kamu bisa mengerti, kamu bisa memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi kasih Tuhan Yesus. Jadi dia mulai mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan apa yang terjadi? Kemarahan, kekecewaan Paulus terhadap 11 rasul yang lain, 12 dengan penggantinya Matias, itu mulai surut. Bahkan pada surat yang lain Paulus bilang begini, dari Paulus, rasul yang paling hina di antara para rasul. Jadi kok tadi dia katakan, aku ini ya, sama lu kedudukannya dengan rasul-rasul yang tiada tara itu, dia mulai bilang, aku ini rasul yang paling hina. Dan di tahun-tahun akhir hidupnya, Paulus bilang gini, dari Paulus, hamba yang paling hina di antara orang-orang kudus. Wow, pengenalan akan Tuhan Yesus membuat Rasul Paulus tidak sekedar kemarahannya diredam, dia menjadi orang yang rendah hati. Dan apakah kemudian harusnya kalau dihitung-hitung secara manusia, Paulus itu levelnya di sini, Petrus, Yakobus, Yohanes di sini secara manusia. Tapi oleh orang-orang dijudge, dihakimi, dibuat begini. Kamu ini rasul nomor 2. Yang pertama ini yang dipilih Tuhan Yesus langsung. Tapi dia nggak tersinggung. Mungkin awal dia marah, mungkin awal dia kecewa. Tapi waktu dia dianggap rendah, tapi waktu dia mengenal Tuhan Yesus, mengenal pengorbanan Tuhan Yesus, mengenal kasih Tuhan Yesus, Paulus membuat satu pernyataan. Ternyata dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dibanding dengan kasih Tuhan Yesus, aku orang yang paling hina di antara orang-orang kudus. Dan apakah ceritanya sampai di situ? Oh enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru pada saat orang tidak tersinggung lagi, justru waktu seorang
mulai merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Kita tahu Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menulis 14 kitab dari 27 kitab Perjanjian Baru. Lebih dari separuh kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pelayanannya dianggap hanya second grade, level kedua. Tidak sebanding dengan rasul-rasul yang tiada taranya. Tapi justru orang-orang yang rendah hati, justru orang-orang yang tidak tersinggung, justru orang-orang yang tidak marah karena disinggung, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini ada banyak orang menyakiti hatimu, membuat engkau kecewa, engkau marah, jangan pikir yang aneh-aneh kayak Haman, tapi bawa luka hatimu kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan engkau. Pengenalan akan Tuhan Yesus akan meredam sakit hati karena ketersinggungan. Dan kalau kita lihat 2000 tahun berlalu, saya kenal Rasul Paulus, Bapak Ibu kenal Rasul Paulus. Tetapi 11 rasul-rasul yang tiada tara itu, mungkin saudara hanya bisa nyebut separuh aja, udah luar biasa. Hari ini, dalam acara kul kita, lepaskan sakit hatimu. Tanggalkan amarah. Ketersinggungan bisa terjadi kapan saja. Tapi dengar baik, amarah yang terkendali, yang tidak terkendali maksud saya, karena ketersinggungan. Amarah yang tidak terkendali karena ketersinggungan hanya membawa kehancuran. Tetapi waktu engkau mengenal, saya dan saudara mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mengenal kasih-Nya, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi kasih-Nya, maka saya percaya luka hati kita Tuhan akan pulihkan. Sehingga apa? Waktu kita dipulihkan, ada rancangan-rancangan yang dahsyat, ada rancangan-rancangan yang luar biasa, ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, bangkit dari kemarahanmu. Lupakan orang-orang yang pernah menyinggung engkau, karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 macam cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan dengan handphone Bapak Ibu pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop, dan waktu Bapak Ibu lewat di Gereja Betel Indonesia Malayati, sempatkan mampir sebentar, datang ke ruang pembicara, di sana sudah disediakan kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk kita sekalian dan saya akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Bapa sebagai bahan sharing anggota-anggota KUL di GBI Rayon 17. Hari-hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19, seringkali kami menjadi lebih sensitif, lebih peka karena tekanan-tekanan dan kondisi yang ada. Dan seringkali secara tidak sengaja kami menyinggung orang lain dan orang lain menyinggung kami. Dan seringkali waktu kami tersinggung rasanya sakit, rasanya kecewa, rasanya tidak nyangka
Kalau orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, dan kami tersinggung, hati kami sakit, kami menjadi marah. Tapi hari ini, malam ini, saat ini, kami tahu bahwa kemarahan yang tidak terkendali karena kami tersinggung hanya berakhir dengan kehancuran. Tapi kami tahu waktu kami tersinggung, waktu hati kami terluka, waktu hati kami tersakiti, kami hanya boleh datang sama Tuhan, nangis sama Tuhan, bawa hati kami sama Tuhan. Dan waktu kami mengalami betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi kasih Tuhan di dalam hidup kami, maka hati kami boleh dipulihkan. Dan waktu hati kami dipulihkan, kami percaya rancangan Tuhan yang luar biasa itu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah bahan sharing ini boleh menjadi renungan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kul kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kami, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.